selamat datang di channel Gradual Lombok. Pada video kali ini, kita akan membuat abon lele frying khas Gradual Lombok. Yuk tonton videonya sampai akhir ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah spill pembuatan abon ayam dan juga abon tongkol. Pada video kali ini, yuk kita spillkan pembuatan abon lele. Nah, kita sudah bekerja sama langsung dengan peternak lele. Proses pembuatan abon lele frying khas Gradual Lombok menjadi lebih efisien. Setiap kali kami memesan lele, ikan-ikan tersebut sudah diterima dalam keadaan bersih dan siap diolah. Langkah ini membantu menjaga kualitas dan kesegaran lele, sekaligus mempercepat proses produksi, karena kami langsung dapat melanjutkan ke tahap pemasakan. Dengan kolaborasi bersama peternak lele, Gradual Lombok selalu memastikan bahwa lele yang digunakan dalam abon lele frying tiba dalam keadaan bersih dan siap diolah. Lele segar dari peternak langsung kami proses tanpa perlu persiapan tambahan, sehingga kualitas rasa tetap terjaga dan lebih efisien. Setiap serat abon dihasilkan dari daging lele yang berkualitas, memberikan cita rasa otentik dan kaya akan bumbu Nusantara. Nah, jadi yuk lanjut aja kita ke proses pengukusan. Biasanya proses ini membutuhkan waktu 60 menit hingga 90 menit. Pastikan lele direbus hingga teksturnya empuk dan mudah diolah. Setelah proses perebusan, daging lele dipisahkan secara hati-hati dari tulangnya untuk mendapatkan serat daging yang halus. Proses pemisahan ini sangat penting karena kami hanya menggunakan daging murni tanpa tulang untuk menjaga kualitas abon. Sambil menunggu penghalusan daging, kita siapkan bumbu halus terlebih dahulu. Kita bisa menghaluskan bumbu menggunakan blender atau ulekan hingga lembut. Lalu bumbu halus tersebut akan kita tumis sampai harum. Panaskan minyak terlebih dahulu, lalu tumis bumbu halus hingga harum dan matang. Tambahkan serai dan daun salam untuk menambah aroma. Tumis hingga bumbu meresap dan mengeluarkan minyak. Beri garam dan gula secukupnya sesuai selera ya. Setelah matang, kita masukkan dan campurkan ikan lele yang sudah kita haluskan tadi ke dalam wajan berisi bumbu halus yang sudah kita tumis. Kita masukkan sedikit demi sedikit ya guys. Aduk rata hingga semua bagian ikan terbalut bumbu. Masak dengan api kecil sambil terus diaduk hingga bumbu menyusut dan terserap sempurna oleh daging tersebut. Yuk guys, aduk-aduk terus hingga semuanya tercampur rata. Pakai api sedang ya guys, supaya tidak gosong. Setelah semua tercampur rata, kita tiriskan sebentar sebelum kita lanjut ke proses penggorengan abon. Lanjut kita panaskan minyak untuk persiapan penggorengan abon. Pastikan minyak cukup banyak untuk merendam sebagian abon. Masukkan abon tongkol yang sudah dimasak dan dibumbui ke dalam minyak panas secara bertahap. Jangan terlalu banyak sekaligus agar abon tidak menumpuk dan matang sempurna. Kita pakai api kecil ya guys. Penggunaan api kecil akan menjaga suhu minyak tetap stabil dan mencegah abon gosong. Perhatikan warna dan tekstur abon. Proses penggorengan ini hanya membutuhkan 45 menit hingga 1 jam, hingga abon berubah menjadi kecoklatan dan tampak kering. Setelah proses penggorengan selesai, angkat abon dari minyak panas dan tiriskan sebentar untuk mengurangi minyak berlebih. Biarkan abon sedikit mendingin sebelum dimasukkan ke dalam mesin spinner, agar mesin tidak terlalu panas saat beroperasi. Usahakan tidak memasukkan terlalu banyak abon sekaligus agar proses penirisan lebih maksimal dan mesin bekerja optimal. Proses penirisan biasanya memakan waktu 2 menit hingga 4 menit. Cukup sampai minyak berlebih tersingkir dan abon menjadi lebih kering. Setelah abon kering, matikan mesin dan keluarkan abon dengan hati-hati. Biarkan abon mendingin sepenuhnya sebelum dikemas agar tetap renyah dan awet.
Biarkan abon mendingin sepenuhnya di atas alas seperti wadah datar. Pendinginan ini penting untuk memastikan abon tidak menjadi lembab sehingga tetap renyah saat disimpan. Karena kita tidak langsung dikemas ke kemasan akhir, jadi setelah abon benar-benar dingin, kita masukkan ke dalam wadah penyimpanan atau kemasan yang kedap udara. Kita bisa pakai kemasan yang sesuai seperti plastik ziplock, toples kaca, atau plastik vakum seal untuk menjaga kesegaran dan kerenyahan abon. Simpan abon di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, abon yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang baik, tahan lama, dan siap untuk dinikmati atau dijual. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.